Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan bukti transaksi. Yang dinamakan bukti transaksi yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Sekarang macam-macam transaksi. Yaitu ada 8. 1 kwitansi, 2 nota kontan, 3 faktur, 4 nota kredit, 5 nota debit, 6 cek, 7 bilet giro dan memo. Sekarang Ibu akan menjelaskan kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima. Di sini contoh PD Anugrah sudah diterima dari Rapi Tailor. Banyaknya uang 2.250.000 untuk pembayaran mesin jahit. Yang menandatanganinya di sini pihak PD Anugrah. Jadi di sini pembelian mesin jahit Rapi Tailor. Kedua, nota kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai, berarti cash, ada barang ada uang. Ini yang membuat adalah toko Prianti. Di sini kode 014, nama barangnya jarum, banyaknya 2 dus, harga satuannya 120.000, kalikan 2. Jadi 240.000. Sini ada lagi 023. Nama barangnya kancing, banyaknya 2 dus, harga satuannya 120, kalikan 2. Jadi 240.000. Sini ada lagi 015, nama barangnya benang, banyaknya 2 dus, harga satuannya 120, kalikan 2. Jadi 240. Jumlahkan 240.000 ditambah 240.000 ditambah 240.000, jadi jumlahnya 720.000. Kalau jarum, kancing, benang termasuk perlengkapan, jadi jawabannya perlengkapan bertambah di debit sebesar 720, kasnya berkurang di bagian kredit sebesar 720.000. Faktur di sini adalah bukti jual beli secara kredit yang dibuat oleh pihak penjual. Sini yang membuat adalah pihak penjual, ini PD Anugrah, yang namakan PD ada perusahaan dagang. Yang memesannya adalah Rapi Tailor. 5 buah mesin jahit Singer, harga per unitnya 300.000, kalikan 5, jadi 1.500.000. Ada lagi pesan Rapi Tailor. 1 buah mesin obras, harga per unitnya yaitu 200.000, kalikan 1, jadi jumlahnya 200.000. 2 buah mesin jahit butterfly, harga satuan atau per unitnya 275.000, kalikan 2, jadi jumlahnya 550.000. Jumlahkan 1.500.000 ditambah 200.000 ditambah 550.000, jadi jumlah keseluruhan 2.250.000. Ini yang menandatangani adalah pihak PD Anugrah. Jadi di sini karena penjualan secara kredit berarti piutang dagang di debit sebesar 2.250.000, penjualan di kredit sebesar 2.250.000. Kalau pembelian berarti peralatan di debit sebesar 2.250.000 dengan hutang dagang di kredit sebesar 2.250.000. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang karena tidak sesuai dengan pesanan. Di sini yang membuat adalah pihak penjual yaitu PD Anugrah, diberikan kepada Rapi Tailor. 1 buah mesin jahit Singer karena rusak, harganya 300.000, jumlahnya 300.000. Yang menandatangani adalah pihak penjual PD Anugrah. Ini karena barangnya rusak, jadi jawabannya retur. Penjualan di debit sebesar 300.000, piutang dagangnya di kredit sebesar 300.000. Sekarang nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan uang utang usaha karena adanya pengembalian barang karena rusak. Ini yang membuat adalah pihak Rapi Tailor kepada toko Kencana. 50 meter kain Pamatek, harga per unitnya 8.000, kalikan 50 meter, jadi jumlahnya 400.000. Ini yang membuat adalah pihak Rapi Tailor. Jadi jawabannya
hutang dagang di debit sebesar 400.000 dengan retur pembelian di kredit sebesar 400.000. Cek sekarang. Cek adalah surat perintah dari nasabah kepada pihak bank untuk mencairkan uang. Ini itu Bank Bina Arta mencairkan uang kepada PD Anugrah sebesar 1.400.000. Sekarang, biljet giro adalah alat pembayaran kepada pihak lain dengan cara memindahkan saldo rekening yang satu ke rekening yang lain. Berarti pentransferan. Ini contohnya Bank BRI memindahkan kepada Bank BCA sebesar 1.800.000. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. Ini berarti kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan dicatat oleh yang bagiannya. 13. Analisa bukti transaksi. Setelah dibuat transaksi lalu dibuat jurnal umum, yaitu untuk pembuatan jurnal umum ada tanggal, keterangan, rep, debit, kredit. Itu. Sekarang untuk bentuk akun buku besar, yaitu buku besar berbentuk T, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Bentuk T yaitu sebelah menyebelah. Di kolom debit berarti di sini uangnya berapa, kas misalnya. Terus yang dikredit berapa kasnya. Sekarang akun 2 kolom. Ini kolomnya tanggal, keterangan, rep, debit, tanggal, keterangan, rep, kredit. Sedangkan yang berbentuk 3 kolom, tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, saldo. Yang 4 kolom, tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, saldo debit, saldo kredit. Rumus untuk pengisian buku besar: debit tambah debit sama dengan debit, debit dikurangi kredit sama dengan debit, kredit tambah kredit sama dengan kredit, kredit dikurangi debit sama dengan kredit. Ini keterangannya. 1. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kedua, kolom keterangan untuk mencatat keterangan ringkas nama transaksi. 3. Kolom referensi untuk mencatat halaman jurnal sumber data. Datanya dari mana? Apakah dari jurnal umum atau AJP ayat jurnal penyesuaian J2? Kalau dari jurnal penutup J3. Sedangkan kolom 4. Kolom 4 debit untuk mencatat jumlah uang di sisi debit. Halaman 5. Kolom kredit untuk mencatat jumlah uang di sisi kredit. Untuk ke-6 yaitu ini tadi rumus sudah ini kan. Debit tambah debit sama dengan debit, debit dikurangi kredit sama dengan debit, kredit tambah kredit sama dengan kredit, kredit kurangi debit sama dengan kredit. Itu. Sini setelah dibuat buku besar lalu buat neraca saldo, AJP, neraca lajur, lalu laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada neraca. Harta ada aset. Di sini ada harta lancar, harta tetap. Harta lancar adalah kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Itu harta lancar. Sedangkan harta tetapnya tanah, gedung, peralatan, mesin, kendaraan. Akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan mesin. Liabilitas, yaitu yang termasuk liabilitas adalah hutang usaha, hutang sewa, hutang listrik, hutang telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan ekuitas yaitu modal pribadi, modal usaha. Itu yang termasuk ke laporan neraca. Sedangkan laporan perubahan modal, rumusnya yaitu modal awal, laba bersih dikurangi PP penambahan modal akhir. Itu untuk laporan perubahan modal. Sekarang untuk laporan laba rugi, rumusnya yaitu pendapatan dengan beban-beban saja. Pendapatan yaitu
pendapatan jasa, pendapatan piutang. Beban-beban, ada beban usaha, ada beban sewa, beban iklan, dan banyak lagi yang lainnya. Sekian saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.